Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini bersama saya lagi Atan Abdul Bari, masih ditemani dengan sosok yang sama. NANI? Omae wa mou shindeiru. Ya, sosok astral. Siapa namanya dong Pak? Disebut. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Ya, sama saya lagi Rizky Novaria di Pratama, atau panggil aja Tama ya. Oke, jadi di konten kali ini konten ke berapa ya? Satu. Oh, baru 3 konten coy. Lupa. Baca. Jadi konten ketiga ini adalah pembukaan dari konten yang kemarin yang kita sebut kita mau buat konten SBB, semua bisa bicara. Jadi kita mulai konten SBB yang pertama kali ini, mudahan bagus. Oke. Jadi konten kita kali ini berbicara tentang masalah haters. Haters apa itu haters? What? Apa itu haters? Nah, nanti bisa dilihat di sini ya apa itu Ya, haters ini ya. haters nih ada linknya di bawah. Ya. Jadi menurut kita langsung saja mungkin ya kan dari banyak mungkin dari virus apa sih ini ngomong-ngomong terus gak jelas ya, langsung saja mungkin. Jadi menurut kamu haters itu apa gitu? Kalau haters ya, menurut perspektifku ya, haters itu sebenarnya fans yang nggak bisa mengungkapkan kalau dia itu fans, atau kayak gengsi gitu nah. Ya. Cuma memang haters ini fans yang ke arah apa ya, agak barbar sih sebenarnya. Haters itu sebenarnya apa ya, dia itu lebih dari fans kita sebenarnya. Kalau kita punya fans kan mungkin dia suka biasa aja nonton gitulah. Tapi kalau haters ini dia sampai apa ya bahasanya itu, sampai stalker, mencari tahu terus gitu nah tentang kita. Ya memang sih kalau sisi negatifnya omongan-omongannya itu kadang nggak enak. Bukan kadang nggak enak sih, emang kebanyakan nggak enak kalau omongan haters, dia pasti bikin sakit hati. Tapi gimana ya, kembali lagi sih gimana kita nanggapi haters itu gitu loh. Mungkin itu dulu ya, haters itu ya kalau menurut aku fans yang gengsi menunjukkan kalau dia itu fans kayak gitu loh. Buktinya dia sampai mencari tahu, nonton videonya ini apa segala, sampai mencari tahu kesalahan kita kan. Kan efeknya kan bagus gitu, kita bisa memperbaiki kesalahan kita dari omongan haters. Kadang fans kan nggak ngomongin itu, Ya, fans betul. kan cuma ngomongin, oh bagus nih channelnya bang, bagus nih. Apa yang kita pelajari ya, mungkin oke bagus, tingkatkan. Kalau haters kan, alah jelek ini, masa mukanya kayak gitu, apa itu bibirnya jelek kayak gitu kan, sampai ke arah-arah body shaming, rasis dan lain-lain gitu. Ya, tapi kalau misalnya secara kan haters itu adalah pembenci atau apa, kalau aku sih enggak sih. Haters tuh justru aku anggap ya apa ya, sebagai orang yang berjasa juga buat aku untuk memperbaiki diri gitu. Kamu gimana Nan? Ya mungkin betul ya yang diungkapkan Tama tadi ya, haters itu orang yang bisa dibilang fans dalam kegelapan. Gelap. Nah, maksudnya jadi haters itu orang-orang yang apa ya, yang kayak membenci orang, cuma dia itu gobloknya. Sorry guys, terlalu kasar. Ya enggak ya begitunya, tapi mereka itu melihat gitu nah, mencari tahu, stalking. Apalagi kalau misalnya ada video-video yang viral yang mukanya mungkin jelek, mohon maaf, jelek juga. Mungkin dia ngelihat apa ini video jelek itu mukanya gitu, tapi gobloknya, goblok lagi kan, jeleknya mereka nontonnya sampai habis kan, itu bisa memberi aksen segitu kepada video tersebut ya kan. Terus nanti di share lagi ke temannya, oh ini lah ada lagi nih yang jelek nih videonya, yang nggak berfaedah, tapi ditonton bareng. Nggak berfaedah, sudah tahun nggak berfaedah ditonton bareng, apa coba. Nah jadi mungkin gitu ya, haters itu fans diam-diam, sebenarnya dia tuh suka juga, cuma ya dianggap Gengsi gitu ya. gengsi gitu, suka, padahal suka karena dia nonton kan,
Kalau orang nggak suka ya langsung aja Nggak usah blok gitu nonton. kan, atau apa gitu, report mungkin ya kan. Ya menurut aku ya gitu sih. Oke, tadi kita udah, itu sih mungkin penjelasan dari aku untuk hater. Cara mungkin ke yang selanjutnya, cara kita menanggapi haters itu gimana sih kalau menurut kamu? Oke, jadi ini Nan. Sebenarnya kalau ngomongin cara nanggepin haters itu tergantung sih. Bukan kita gimana ya caranya. Tapi setiap orang tuh pasti punya cara tersendiri buat nanggepin atau menghadapi haters gitu. Kalau aku biasa gini, aku juga bukan orang terkenal sih, jadi hatersnya nggak ada sebenarnya. Ya, itu sih. Hatersnya mungkin orang-orang sekitar juga tapi nggak tahu siapa. Karena haters tuh ya diriku sendiri. Jadi gini, kalau menurutku ya nanggepin haters kan di Indonesia nih kan, ya kita nggak usah ngomong negara lain, di Indonesia gitu kan. Nah, apa ya, kayak netizen Indo ini kan barbar gitu, sampai ya selebritis keluar lah apalah kan juga dijadikannya bahan buat ujaran kebencian lah apalah kayak gitu, sampai juga larinya kemana-mana gitu kan, nggak jelas kayak gitu. Nanggepin haters itu sebenarnya simpel sih. Contohnya misalnya gini, kan banyak tuh selebritis kah atau youtuber kah atau siapakah gitu, mereka tuh nggak kuatan gitu kan kok nanggepin haters atau gimana gitu kan. Biasanya contoh aja nih, kita ambil di YouTube gitu kan, contoh channelnya siapa yang terkenal sekarang nih, misalnya channelnya Om Deddy Corbuzier gitu kan. Kan podcastnya tuh kan ada sebagian orang tuh kan yang kayak merasa terusik dengan podcastnya. Padahal podcastnya itu kan bagus gitu loh, wawasan yang dibuka di podcast itu kalau kita bisa memahami lebih dalam itu kan bagus gitu. Nah terus tuh ada haters tuh kan, aku pernah dengar sih cara menanggapi haters dari Om Deddy itu, juga aku terinspirasi dari situ sebenarnya. Kayak contohnya nih, misalnya di komen-komen gitu kan, dari 10.000 yang komen gitu kan, nah yang 1.000 itu haters. Kata Om Deddy, buat apa aku mikirin komen yang 1.000 tadi itu, mending aku mikirin yang 9.000, yang 9.000-nya yang baik-baik gitu kan. Betul. Kadang orang itu nggak melihat sisi yang positifnya aja, ambil positifnya. Kalau misalnya itu negatif, nggak usah diambil. Kalaupun itu negatif, bagaimana caranya kalian bisa mengubah itu menjadi positif. Kalau itu misalnya gini, kalau misalnya masih nggak mengganggu banget buat kehidupan kalian, ya udah biarin aja. Kalau misalnya kalian dibilang jelek, jangan marah. Itu tandanya mungkin dia ngasih ngasih masukan, cuma dia tuh gengsi mau ngomong, bang mungkin videonya tuh gini loh bang, bagusnya. Dia gengsi ngomong gitu, makanya dia bilang jelek. Ambil positifnya aja. Mungkin dia bilang lo, alah itu jelek, itu nggak bagus, itu kayak gini lah dan lain-lain lah gitu. Ya ambil aja positifnya, tunjukkan gitu loh kalau kalian itu bisa lebih baik gitu loh. Habis itu juga kalau misalnya kalian dihina lah, diapalah gitu, tunjukkan kalau kalian bisa lebih baik. Tapi kalau itu sudah mengarah ke sesuatu yang bisa dibawa ke hukum, kan ini negara hukum gitu loh, ada UU ITE dan lain-lain gitu kan, bisa kita jerat gitu loh. Apalagi kalau sudah mengancam lah dan lain sebagainya dan membahayakan nyawa kita dan keluarga kayak gitu, bisa kita laporkan gitu. Tapi kalau masih sebatas yang ngomong-ngomong nggak jelas, terserah sih. Tapi hukum di Indonesia ini sudah cukup bagus sih gitu loh untuk menjerat haters gitu kan, apalagi ada UU ITE dan lain-lain gitu lah. Aku juga kurang paham sih, tapi ini negara hukum, bisa diselesaikan secara hukum. Intinya berkarya itu harus mengedepankan sesuatu yang bermanfaat, yang baik lah kayak gitu. Haters, terima kasih buat kalian yang sudah selalu mengingatkan para, ya kami semua lah, orang-orang yang berkarya ini agar menjadi lebih baik. Ya mungkin kalian gengsi gitu kan, mau ngomongnya gimana, jadi mungkin kalian agak barbar gitu haters gitu. Ya itu sih Nan, aku juga bingung sih kalau mau ngomong masalah haters, soalnya aku bukan orang terkenal ya juga punya haters gitu. Iya betul sih, kita nih masih ecek-ecek, belum terkenal juga ya kan, ngomongin masalah haters. Tapi nggak ada salahnya sih kita ngomongin haters kan, karena memang di negara kita sendiri ini banyak banget hatersnya. Nah kalau dari kamu gimana Nan nanggepin Kalau haters? aku sih nanggapi haters ya, mungkin ya orang itu
memang nggak suka ya sama kita, terus kita apa yang kita lakukan tuh kayaknya salah gitu sebenarnya, tapi sebenarnya mereka mendukung sih ya, mendukung. Cara menanggapinya ya nggak apa sih, dengerin itu, jadikan masukan buat kalian, jadikan batu loncatan bahwa kalian itu bisa berubah jadi baik lagi. Mungkin aku habis ngomong gini nih banyak nih haters langsung nih kan. Teman-teman sendiri mungkin atau yang lain gitu kan, wah Tan gini-gini buat channel YouTube, pasti itu ada. Tapi gak apa, kalau kita nggak memulai kan nggak ada yang tahu gitu intinya di mana. Jadi ya untuk hater sendiri ya anggap aja lah sebagai fans kita dalam dunia kegelapan. Begitu sih, gelap lagi, memang gelap sih. Oke, jadi gitu sih kalau menurut aku haters itu. Cara menanggapinya ya gitu, kita harus kuat-kuat mental sebenarnya. Karena yang diuji di situ mental. Karena omongan-omongan mereka tuh ya berat-berat semua untuk didengar sebenarnya. Aduh, sorry guys. Berat-berat semua gitu. Berat. Sudah megang beban hidup aja berat, apalagi ada haters gitu kan. Mungkin tambah berat ya. Betul. Oh ya, gini, aku juga mau coba bahas sih seseorang nih kan yang lagi viral kan, ya aku nggak perlu sebut nama lah gitu, ya lagi trending kan kemarin videonya yang boneka itu loh. Oh, udah usah disebut ya. Nah mungkin kalian sudah yang trending aja, mungkin yang lain nggak cuma dia sih yang punya haters, mungkin yang lain ya kita global aja. Cuma salah satunya itu kan. Nah, terus tuh kan videonya gitu sampai di take down gitu loh dari YouTube karena dibilang ada copyright lah, plagiasi lah. Cuma kalau aku pikir-pikir gini sih, seandainya video itu tidak trending di YouTube ya, mungkin nggak sampai kayak gitu loh. Betul. Saking kerasnya gitu ya, haters lah apalah. Tapi kalau mungkin ngomongin karya, misalnya dia ada plagiasi kan, itu juga ada undang-undangnya. Aku juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin gimana sih, cuma yang aku lihat sih katanya ya itu ada plagiasi, tapi aku belum tahu betul ya. Tapi yang aku lihat itu sebenarnya viral gitu loh. Dia itu kan sebenarnya tujuannya cuma menghibur kan gitu kan. Ya mungkin caranya atau apanya mungkin atau ada yang salah gitu kan. Tapi kalau namanya niatnya orang cuma menghibur kan sebenarnya nggak ada salahnya sih. Niatnya menghibur aja, nggak mau menyakiti orang lain. Toh dia juga menunjukkan apa ya, bakatnya dia aja lah gitu untuk menghibur orang. Dan aku juga berpikir gitu loh, kan mohon maaf gitu kan, mungkin ada kekurangan dari fisiknya dia, mohon maaf aku enggak mengejar itunya sih, cuma kayaknya itu yang jadi bahan bulian orang gitu loh, atau sikap anehnya atau gimana gitu kan. Lagi-lagi masalah fisik atau apa gitu sebenarnya nggak bisa lah dihina kayak gitu itu. Nggak ada orang-orang tuh yang mau hidup dengan kekurangan gitu kan, cuma ya itu sudah harus kita terima gitu loh, kita syukuri. Di balik kekurangan orang pasti ada kelebihannya gitu loh, itu yang harus disyukuri gitu ya kan? Betul juga, karena bisa dibilang dia trending itu ya karena haters, betul nggak? Iya ya, betul juga betul sih ya kan, karena apa ya, 12 juta yang nonton itu nggak mungkin orangnya suka semua gitu. 18 juta 18 juta ya kayaknya. Kayaknya terakhir aku nonton 18 juta. Nah itu yang 18 juta itu kan yang buat jadi viral kan kalian juga yang nggak senang tapi ditonton videonya sampai habis. Iya, nyari-nyari kesalahan. Ya, cari-cari kesalahannya sama aja, kan masuk aksesnya dia. Gimana sih kalian ini? Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton. Iya. Kalau perlu langsung di-report, tapi jangan report ya. Bahaya. Pemula soalnya guys. Kasihan kita. Abis itu gini Nan. Kalau aku ngelihatnya sih, di Indonesia ini kan masih besar juga tuh masalah rasisme gitu kan. Apa ya, masalah kulit lah, masalah apalah, pokoknya fisik juga diserang, body shaming dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Tapi aku berpikir tuh seperti ini, kata-kata keadilan sosial itu hanya berpengaruh untuk orang yang good looking. Betul. Jadi kalau orang itu nggak enak dipandang, jelek atau gimana, itu kayak mau dibinasakan lah kayak gitu, kayak terlalu kerasnya gitu loh di sini itu. Jadi aku berpikir nggak perlu lah ada kayak gini. Kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton.
daripada nonton terus tuh cuma gini. Sebenarnya yang untung tuh ya malah yang ditonton gitu loh. Kalian nonton itu tujuannya untuk apa? Cuma buat cari kesalahan orang, nggak berpikir gitu kesalahan kalian juga ada. Iya, nonton untuk cari kesalahan orang aja ya. Masuk juga aksesnya dia. Oh, bicara akses terus gue ya. Tapi lucunya tuh gini loh Nan. Kalau menurutku ya haters itu marah-marah gitu kan. Liatin channel orang gini. Yang ditonton kan enak gitu. Iya, dapat duit. Nambah viewersnya gini bagus. Dapat duit. Dapat subscribe, dapat duit, monetisasinya jalan terus. Ya Anda dapat apa? Nah, itu. Datang nonton marah-marah, pulang-pulang lapar. Nggak bisa makan. Santai. Ya kan? Jangan dipukul. Datang marah-marah nonton, ngamuk-ngamuk, pulang-pulang lapar. Ini yang ditonton kan kenyang gitu, dapat duit terus. Iya, Mak. Logikanya di mana kayak gitu? Tuh. Jadi buat Anda yang haters, monggo jangan haters di channel ini karena Anda bukan golongan kami. Karena buat apa juga di haters si channel ini, nggak ada apa-apanya juga, sudah nggak berfaedah, di hatersin lagi. Kurang kasihan sekali gitu nah. Nggak, bukan begitu. Jadi ya jangan juga di hatersin gitu nah. Nggak ada juga hatersnya, mungkin belum ada haters ya channel ini, tapi ya nggak usah gitu ya. Karena masih pemula, kasihan. Begitu Iya. sih. Iya sih, betul. Jadi gitulah mungkin yang bisa kalian ambil dari konten kali ini tentang haters. Jadi kalau ada sisi positifnya diambil, yang negatifnya dibuang. Karena semuanya kembali kepada diri kalian masing-masing. Ya, mari bersyukur atas hidup ini dan berdoa bersama-sama semoga wabah pandemi COVID-19 bisa cepat hilang dari bumi kita yang tercinta ini. Lalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan gunakan masker. Ini kami ada masker, cuma kalau pakai di sini langsung nanti susah ngomongnya gitu. Iya. Ya, tapi kami sebelum ini selalu menjalani protokol kesehatan, cuci tangan dan ya seperti yang dijelaskan, gunakan masker dan lain-lain. Ya mungkin itu aja buat kalian, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa istirahat dan bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa subscribe, comment, and like, share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.